Sok-sokan sentil proyek kereta cepat Jokowi, Ibas malah kena tabok Denny Siregar. Kalau bangunnya di era SBY bisa mangkrak. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Denny Siregar menanggapi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas yang menyinggung pemerintahan Joko Widodo soal proyek kereta cepat. Dalam tanggapannya, Denny Siregar menyindir bahwa jika kereta cepat itu dibangun di era ayah Ibas atau Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, maka bisa-bisa proyek itu mangkrak. Adapun di era Jokowi ini, jelasnya proyek kereta cepat tersebut terus berjalan dan tidak ada yang dikorupsi. Lewat akun Twitter @denny_siregar7 pada Kamis 16 September 2021 dilansir dari Terkini, Denny mengatakan kalau tahun depan proyek tersebut jadi, proyek ini akan jadi simbol adaptasi Indonesia di era teknologi. Coba proyek tersebut dibangun di era SBY, bisa-bisa mangkrak proyek tersebut. Seperti diketahui sebelumnya, Ibas yang juga merupakan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR menyoroti beberapa hal termasuk proyek kereta cepat. Ia menyoroti hal itu dalam rapat Panitia Kerja atau Panja DPR RI di Kompleks Parlemen yang berlangsung pada Senin 13 September 2021. Dalam rapat itu, Ibas berbicara tentang keberlangsungan program Gunting Pita, yaitu proyek yang sudah ditetapkan masa pemerintahan Jokowi atau sebelumnya. Ketua fraksi Partai Demokrat atau PD itu berharap program-program yang sudah direncanakan jauh-jauh hari, bahkan sudah ada sejak SBY, bisa dikebut dan segera diselesaikan. Pasalnya menurut Ibas, banyak sekali program era Jokowi yang tengah berjalan tetapi tidak jelas ujungnya. Yang mencontohkan proyek yang ia maksud, yakni pembangunan jembatan Merah Putih di Ambon dan proyek kereta cepat. Kata Ibas, kalau bisa itu kereta cepat juga harus selesai. Ia pernah menengok langsung bersama anggota DPR RI Komisi 6. Meski proyek kereta cepat ini menuai pro dan kontra, ia yakin rakyat akan senang jika proyek ini selesai. Selain proyek kereta cepat, Ibas juga menyinggung soal Trans Sumatera hingga Jalan Lintas Selatan atau JLS Jawa Timur. Kata Ibas bahwa ia juga bermimpi mewakili Dapil Jatim 7, proyek JLS Jawa Timur itu bisa selesai. Hingga saat ini, pembiayaan untuk JLS saja belum jelas. Intinya, ia membandingkan di mana di era Presiden Jokowi dikenal dengan istilah MP3EI atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Tapi Ibas juga dungu kayak Rocky Gerung yang malah menyinggung soal mangkrak. Ya jelaslah kena bully netizen Indonesia. Kata mangkrak itu sudah seperti milik Partai Demokrat atau identik dengan era pemerintahan SBY. Kalau tidak percaya, coba tanyakan ke warga. Mendengar kata mangkrak, kira-kira apa yang ada di pikiran mereka pertama kali? Jawabannya pasti seragam. Lagi pula istri Ibas ini ngomong seperti ini seolah sedang menyindir SBY kan? Coba tanya lagi, apa saja yang mangkrak di era SBY? Pasti yang terlintas di pikiran publik pertama kali adalah Hambalang yang sekarang sudah mirip candi terbengkalai. Ini sudah bukan rahasia umum lagi, ada beberapa proyek tertunda di era SBY yang dilanjutkan serta diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi. Salah satunya yang cukup heboh selain Hambalang adalah 34 proyek pembangunan pembangkit listrik. Dengan informasi tersebut, bukankah Ibas sama saja dengan menyindir bapaknya sendiri? Namanya juga sedang berusaha nyinyir, tidak sadar sedang menyindir pihak sendiri pula. Selain itu, Ibas juga pernah membahas soal Failed Nation pada bulan Juli lalu. Ia menyampaikan kekhawatiran Indonesia bisa disebut negara atau bangsa gagal karena tidak mampu menyelamatkan rakyat dari pandemi COVID-19. Dia merespons terkait melonjaknya kasus COVID-19 dan angka kematian yang relatif tinggi. Gagal di mimpinya kali. Buktinya sekarang COVID-19 di Indonesia sudah masuk batas aman WHO. Justru, kalau pemerintah ikut saran Demokrat untuk melockdown wilayah terdampak pandemi, bisa-bisa negara ini malah gagal dan ambruk. Kalau Ibas mau bermimpi ya tidur dulu, jangan mimpi dalam posisi sadar. Kan kena semprot Denny Siregar jadinya. Hahaha. Bagaimana menurut Anda? Luar biasa sekali, SBY mendapat penghargaan dari Partai Demokrat. Sentilan Denny Pait, sungguh partai yang mandiri. Ditulis oleh tim redaksi dari berbagai sumber. Pegiat media sosial Denny Siregar menyampaikan kritikan pada Partai Demokrat. Dalam kritikan tersebut, ia menyebut jika Partai Demokrat benar-benar partai yang mandiri. Melansir dari laman suara.com, kalimat sarkas Denny Siregar ini menyinggung juga Partai Demokrat ialah partai yang paling mandiri. Makna mandiri diartikan partai yang semuanya dikerjakan sendiri sampai harus memberikan penghargaan pada diri sendiri. Diketahui mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memperoleh penghargaan Lifetime Achievement dari Partai Demokrat, partai yang pernah dipimpinnya. Pada unggahan Denny Siregar dituliskan narasi jika Partai Demokrat memang partai yang mandiri.
partai yang memberi penghargaan untuk kalangannya sendiri. Kata Denny Siregar, bikin partai sendiri, kelola sendiri, angkat diri sendiri, dan kasih penghargaan untuk diri sendiri. Dia pun akhirnya berkesimpulan jika Demokrat merupakan partai yang mandiri. Kata Denny, sungguh partai yang mandiri. Unggahan Denny Siregar itu pun dilengkapi dengan unggahan foto pemberitaan lengkap dengan logo Partai Demokrat. Membaca unggahan Denny, pengikutnya pun ramai berkomentar. Dalam komentarnya, netizen cenderung tertawa dan memberikan kalimat satir dan juga sarkas mengenai Partai Demokrat. Kata akun @ariodriansyah menanyakan apakah pemberian penghargaan ini mirip lawakan Sri Mulat. Ini Sri Mulat ya bang? Selanjutnya ditulis oleh akun Clara Cindra pun juga ikut memberikan penghargaan pada dirinya sendiri dengan memberikan kalimat satir. Besok gue bikin piagam sendiri di Senen buat diri gue sendiri, sebagai perempuan tangguh. Selanjutnya ditulis oleh akun Agustina5707 juga menulis, juga penghargaan tersebut dari mereka dan untuk mereka. Kata dia, dari mereka untuk mereka. Dalam catatan pemberitaan detik.com pada Jumat 10 September 2021, SBY juga pernah menerima penghargaan Lifetime Achievement Award pada Desember 2012. Penghargaan ini diberikan dalam agenda HUT Demokrat juga. Saat itu SBY menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Kini dalam momen 2 dekade Partai Demokrat, SBY kembali menerima penghargaan tersebut. SBY menerima penghargaan capaian seumur hidup atau Lifetime Achievement. Sementara mendiang istrinya, Ani Yudhoyono menerima anugerah Spirit of Demokrat. Akhirnya kita tahu kenapa Indonesia seperti jalan di tempat alias autopilot saat masa kepemimpinan SBY. Ini karena watak SBY yang selalu mendahulukan kepentingan pribadi. Inilah yang membuat Demokrat hancur dan merusak masa depan AHY. Kalau saja masih ada empati, harusnya ia bisa memberikan gelar tersebut ke Rizik ataupun Rocky Gerung sebagai penghibur. Tapi dasarnya SBY yang ada di pikirannya hanya ia seorang beserta almarhumah istrinya. Sudah orang bosan dan muak melihat masa kepemimpinannya, masih saja diingatkan dengan penghargaan-penghargaan non faedah. Semoga tak ada lagi pemimpin di masa depan yang meniru sifat dan watak buruk mantan orang nomor 1 ini. Saya bukannya sirik, iri hati, apalagi sakit hati dengan ajang yang digelar oleh Partai Demokrat ini. Suka-suka mereka lah. Uang mungkin momennya juga dianggap tepat karena memperingati 20 tahun partai yang kini citranya sangat lekat dengan keluarga SBY tersebut. Oh iya, satu lagi untuk kategori bangunan bersejarah warisan pemerintah SBY yang tidak kalah bersejarah dan ikoniknya karena akan menjadi jejak abadi sebelum bangunan itu runtuh, yakni bangunan di Hambalang yang disebut oleh masyarakat sebagai Candi Hambalang. Saking ikonik dan terkenalnya, setiap kali ada bahasan atau pemberitaan soal keluarga SBY dan Partai Demokrat, bangunan ini rasanya tidak luput untuk disebutkan. Habisnya, ikonik banget sih. Kalau bangunan ini usulan nama dari saya, bangunan bersejarah akibat perbuatan kader Partai Demokrat yang tidak tahan godaan untuk melakukan korupsi. Bullshit. Panjang amat nama penghargaan yang diusulkan. Iya, biarkan saja. Nanti bentuk penghargaannya berupa miniatur bangunan Hambalang itu dengan tulisan penuh dari atas sampai ke bawah. Bagaimana Mas AHY? Apakah setuju dengan usulan tambahan ini? Ngomong-ngomong Mas AHY kok sepertinya tidak disebut sebagai penerima penghargaan? Bagi saya Mas AHY sangat pantas loh mendapatkan penghargaan sebagai anak yang paling berbakti kepada orang tua. Jasa dan teladan yang Mas AHY berikan, saya kira tidak ada duanya di tubuh Partai Demokrat. Bagaimana menurut Anda?